Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Safri Darmatmaja dengan NIM 23 10 80 278. Jadi saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi dan kualitas dalam bisnis pengantar. Operasi yaitu semua aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, dan jasa, yaitu untuk pelanggan. Produksi memberi hasil ekonomi bagi bisnis, yaitu keuntungan, upah, dan barang yang dibeli dari perusahaan lain. Pada saat yang sama, hal itu menambah nilai dan manfaat bagi pelanggan dengan menyediakan utilitas, kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan dalam bentuk, waktu, dan tempat. Utilitas yaitu ada 3: bentuk, waktu, dan tempat. Bentuk yaitu dengan mengubah bahan mentah dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa jadi, yaitu mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang yang sudah jadi, dan mengubah barang dari bahan setengah jadi dan mengubahnya menjadi barang jadi dan siap untuk diberikan ke konsumen. Dan memproduksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia. Yang kedua yaitu waktu. Produksi memberikan nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia saat pelanggan menginginkannya. Yang ketiga dan terakhir yaitu tempat. Produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia di tempat yang nyaman bagi pelanggan. Lalu ada manajemen operasi. Manajemen operasi yaitu dengan arahan dan kendali sistematis dalam kegiatan mengubah sumber daya menjadi barang jadi dan jasa, menciptakan nilai serta menyediakan manfaat bagi pelanggan. Yaitu arahan dan kendali untuk menjadikan barang jadi. Proses operasi yaitu penggunaan sumber daya yang meliputi pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Proses produksi barang yaitu proses pembuatan untuk pesanan atau disimpan. Proses produksi layanan yaitu kadar kontak pelanggan. Operasi jasa yaitu berinteraksi dengan pelanggan. Kita harus dapat berinteraksi dengan pelanggan, dan selanjutnya jasa dapat tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Operasi jasa yaitu jasa yang tidak dapat berwujud dan tidak dapat disimpan. Yang ketiga, kehadiran pelanggan dalam proses operasi, yaitu harus ada kehadiran pelanggan dalam proses operasi jasa. Yang keempat, pertimbangan kualitas jasa. Selanjutnya ada perencanaan operasi. Perencanaan operasi meliputi perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, perencanaan kualitas, dan terakhir perencanaan metode. Perencanaan kapasitas yaitu jumlah produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam kondisi normal adalah kapasitasnya, dan itu tergantung pada berapa banyak orang yang dipekerjakannya serta jumlah dan ukuran fasilitasnya. Perencanaan kapasitas mempertimbangkan kebutuhan saat ini
dan masa depan untuk mengantisipasi peminatan pelanggan. Jadi kita harus mempertimbangkan kebutuhan pada saat ini untuk mengantisipasi permintaan yang melonjak dari pelanggan. Kedua yaitu perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi itu sangat penting karena lokasi perusahaan mempengaruhi biaya produksi, kemudahan transportasi, akses ke pekerja terampil, dan aksesibilitas yang nyaman bagi pelanggan. Jadi perencanaan lokasi ini sangat berpengaruh bagi operasi bisnis. Yang ketiga adalah perencanaan tata letak, yaitu menentukan lokasi fisik mesin, peralatan, dan fasilitas untuk mempengaruhi seberapa efisien perusahaan dapat menanggapi permintaan pelanggan, yang meliputi tata letak produk, tata letak proses, tata letak posisi tetap. Ketiga ada perencanaan kualitas. Dimulai dengan ketika produk sedang dirancang dan meluas ke operasi produksi untuk memastikan bahwa kinerja dan konsistensi yang diinginkan dibangun ke dalam produk. Jadi setiap produk itu harus punya kualitas dan konsistensi di dalamnya. Keempat yaitu perencanaan metode. Dengan menggunakan perencanaan metode, mempertimbangkan setiap langkah produksi dan metode spesifik untuk melakukannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan dan inefisiensi dengan prosedur perbaikan metode. Jadi kita harus mempunyai metode untuk mengurangi pemborosan dan membuatnya sebagai efisien. Lalu ada penjadwalan operasi. Mengidentifikasikan kapan kegiatan operasi dilaksanakan, yang meliputi jadwal induk operasi, jadwal terperinci, jadwal staf berbasis komputer, penjadwalan proyek, the Gantt method atau PERT cards. Di dalam operasi kita harus mempunyai pengendalian terhadap operasi tersebut. Proses memantau yaitu pertama proses pemantauan kinerja produksi dengan membandingkan hasil dengan rencana dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Jadi kita harus memantau kinerja dengan membandingkan hasil dengan rencananya. Yang kedua, mewajibkan manajer untuk memantau kinerja dengan membandingkan hasil terhadap rencana dan jadwal tersebut. Kita harus mewajibkan manajer untuk memantau kinerja pekerja dengan membandingkan apa yang dihasilkan sebanding atau tidak terhadap rencana dan jadwal tersebut. Jika jadwal atau standar kualitas tidak terpenuhi, manajer mengambil tindakan korektif. Jika kinerja yang buruk atau standar kualitas yang tidak dapat terpenuhi, manajer harus mengambil tindakan yang korektif untuk memberikan hasil yang maksimal. Lalu ada manajemen bahan baku, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan dari sumber pemasok hingga pendistribusian barang jadi. Jadi proses perencanaan, manajemen bahan baku, ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Lalu ada operasi tepat waktu. Jenis sistem produksi ramping yang menyatukan semua bahan yang pada waktu yang dibutuhkan pada setiap produksi. Lalu ada kontrol kualitas. Tindakan untuk memastikan bahwa operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu.
Mengontrol untuk menghasilkan apa yang dihasilkan memenuhi standar tertentu. Kita harus mengontrol tersebut. Total quality management, yaitu semua aktivitas yang terlibat dalam memasukkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. Alat untuk total quality management yaitu analisis nilai tambah, tim peningkatan kualitas, lebih dekat dengan pelanggan, ISO series, rekayasa ulang proses bisnis. Rantai pasokan yaitu aliran informasi bahan dan layanan yang dimulai dengan pemasok bahan baku dan terus menambah nilai melalui tahapan lain dalam jaringan perusahaan hingga produk mencapai pelanggan akhir. Supply chain management, rekayasa ulang rantai suplai pasokan untuk hasil yang lebih baik, outsourcing. Sekian penjelasan tentang manajemen operasi dan kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.